Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Hari ini bacaan kita dari Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Tadi sudah dibaca ya. Bapak Ibu bicara tentang imamat, saya punya cerita begini. Jadi satu kali ada teman yang bilang bahwa dia susah tidur gitu. Sudah berapa waktu ini susah tidur, katanya beginilah begitu dan seterusnya. Lalu ada satu teman yang nyeletuk katakan begini, coba deh kamu baca. Baca apa kata gitu. Aku baca malah jadi gak bisa tidur katanya. Karena akhirnya pikiran jadi mengikuti arah bacaan, jadi pengen baca sampai selesai baru mau tidur katanya. Lalu teman yang mengusulkan untuk baca itu bilang, coba kamu baca Alkitab. Katanya, wah kaget juga. Baca Alkitab bikin tidur. Terus dia bilang, apalagi baca imamat. Katanya, pasti baru satu pasal udah langsung tidur, ngantuk, bosen katanya gitu. Bapak Ibu Saudara, ya itu katanya gitu ya. Tapi kita akan lihat Imamat 1 ayat 1 sampai 9 yang saya yakin kita semua belum akan tidur atau enggak akan tidur ketika kita ada sama-sama untuk melihat atau mendalami kitab Imamat, khususnya pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sebelum masuk ke situ, kita lihat kitab Imamat. Ini bahasa aslinya dan bahasa Latinnya. Lalu ini isinya. Kitab Imamat itu bicara tentang kekudusan umat. Jadi kalau bicara Imamat ya bicara tentang umat yang menjalani hidupnya dalam kekudusan sebagai bagian dari umat Allah. Dan ketika bicara tentang kekudusan umat, maka ya kita tidak bisa lepaskan dari situasi atau keadaan atau hidup kudus itu gitu. Dan ketika bicara tentang kekudusan atau tentang kudus itu sendiri, maka yang juga ada di dalam kitab Imamat adalah bicara tentang korban. Secara utuh dia bicara kekudusan umat, bicara kekudusan umat itu ada bicara tentang bagaimana untuk hidup kudus, lalu juga bagaimana untuk mempersembahkan korban. Gitu. Nah yang juga tidak bisa kita lepaskan dari kitab Imamat adalah bicara tentang keberadaan imam. Bagaimana imam punya peran di dalam situ, itu diatur, itu dinyatakan di situ, disampaikan, dikatakan. Dan dalam kita bicara imam berarti di situ juga ada kaitannya yang sangat erat dengan ritual-ritual yang dilakukan oleh imam, ritual-ritual ibadah. Nah, itu garis besar gitu ya, garis besar secara keseluruhan imamat. Bapak Ibu, ini kemah kudus, kemah suci gitu ya. Di pinggir-pinggirnya itu kemah dari umat, kemah dari orang-orang Israel. Mereka ada di sekitar situ, mereka membangun kemah mengelilingi kemah suci. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal, bicara tentang kudus atau hados, itu berarti bicara tentang umat atau keberadaan Israel yang dikhususkan, khusus gitu ya. Dikhususkan artinya dipisahkan atau dibawa, disendirikan. Untuk apa? Untuk beribadah. Kita ingat bacaan kita, kalau kita mundur ke belakang kita dapat gambaran bagaimana ketika mereka ada di Mesir lalu Allah meminta Musa dan Harun untuk memimpin umatnya keluar. Ada banyak dinamika yang terjadi di situ. Hari Rabu yang lalu saya sempat pakai istilah 2 minggu lalu ya, Rabu 2 minggu lalu saya sempat pakai istilah mereka seperti naik rail coaster gitu. Kenapa? Karena dinamikanya luar biasa gitu ya. Itu upaya ketika mereka mau dipisahkan. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Lalu juga bicara tentang kudus atau hados itu berarti bicara tentang berbeda. Apa yang berbeda? Sekali lagi bicara tentang ibadah. Berbeda dari kebiasaan-kebiasaan ibadah atau upacara-upacara keagamaan yang dulu mereka lakukan di Mesir. Dan bukan hanya yang dulu mereka lakukan di Mesir ketika mereka ada dalam perjalanan di padang gurun, mereka berinteraksi dengan atau berjumpa atau ada di sekitar bangsa-bangsa lain di wilayah Timur Tengah itu, mereka juga menghadirkan bentuk ibadah yang berbeda.
Mereka beribadah tidak seperti suku-suku yang ada di sekitar situ. Mereka beribadah kepada Allah yang hidup. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, Allah yang menjaga dan memelihara mereka dan memberkati mereka. Berikut ketika kita bicara tentang kudus atau kados, itu berarti kita bicara tentang kudus yang maksudnya dikuduskan atau dimurnikan. Untuk apa? Untuk dapat ada dalam ibadah, untuk dapat berjumpa dengan Allah dalam keutuhannya. Nah, yang berikut Bapak Ibu itu ada kurban, itu bagian itu menunjukkan atau menggambarkan macam-macam ibadah atau kurban persembahan yang diberikan. Nanti akan dijelaskan secara lebih mendetail dalam slide-slide yang berikut. Di situ ada bicara tentang olah, apa itu olah itu nanti ya, ada khatar, ada asyam, ada minka, ada selamim, itu nama-nama korban persembahan yang dibawa oleh orang Israel kepada Allah. Ini juga masih jadi bagian dari apa yang dibahas di dalam imamat. Lalu yang juga ada di dalam imamat adalah penetapan tentang hari raya. Ada bicara tentang Sabat, Pesyah, Pentakosta. Pentakosta itu bukan Pentakosta yang kita rayakan sekarang ya, yang Pentakosta Israel. Lalu Pendok Daun, lalu Yom Kippur, itu ada di situ. Lalu juga tahun raya, gitu. Ada Sabat, ada Yobel. Ini bagian yang dibahas atau dinyatakan di dalam imamat. Bagaimana umat ketika bicara tentang kurban, bagaimana imamat bicara tentang hidup yang kudus, bagaimana merayakan hari raya, bagaimana tahun-tahun itu mereka rayakan, diatur di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, dari sini saya mengajak kita lihat tentang kurban Israel. Ini masih bagian garis besar dari imamat. Kurban Israel melekat pada ibadah orang Israel. Jadi orang Israel ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka membawa kurban, mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Dan ada 5 jenis, itu yang tadi disampaikan ya, ada korban bakaran, ada sajian, ada penghapusan dosa, penebusan salah, pentabisan, dan korban keselamatan. Nah Bapak Ibu, bagaimana cara membawa persembahan kurban? Yang pertama dibawa ke kemah, ke pintu kemah suci, gitu ya, sampai ke situ. Itu dibawa oleh umat sampai di situ. Lalu setelah sampai di situ, persembahan itu dinyatakan untuk mewakili keberadaan hidup pembawanya. Maksudnya ya dalam keberadaan umat, dalam keberadaan orang Israel, ketika mereka membawa itu di situ diatur, ada yang harus membawa misalnya lembu sapi, ada yang bisa bawa kambing domba, ada yang bisa cukup dengan burung tekukur, ada yang cukup dengan roti tidak beragi, itu mewakili keberadaan yang membawa. Bagaimana mereka bisa bawa? Ya itu ditentukan oleh keberadaan mereka masing-masing, dengan kemampuan mereka masing-masing. Lalu ketika membawa korban juga, korban itu diikuti dengan pengakuan. Pengakuan apa? Ketika mereka membawa itu, mereka mengaku bahwa untuk korban penebusan salah ya berarti mereka mengaku bersalah di hadapan Tuhan. Untuk korban penghapusan dosa gitu ya. Untuk korban keselamatan mereka minta Tuhan memimpin mereka dalam keselamatan. Ada pengakuan umat yang dibawa di dalam korban yang mereka sampaikan. Dan yang juga penting adalah setelah korban itu diserahkan, maka umat tidak lagi mengambil bagian atau tidak lagi berperan di dalam bagian persembahan, kurban persembahan itu. Bila yang dibawa binatang, ya selanjutnya imam yang bertanggung jawab untuk itu gitu. Dalam bacaan kita juga digambarkan bagaimana kemudian anak-anak Harun mengaturnya, lalu terus kemudian sampai pada selesai bagian kurban itu mereka yang melaksanakan. Hal ini jelas berbeda dengan kebiasaan orang-orang atau bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar Israel waktu itu.
Berbeda kenapa? Mereka juga membawa korban persembahan, tetapi setelah mereka membakar persembahan itu kemudian mereka bagi-bagi, mereka makan bersama. Gitu. Tidak sama dengan yang dilakukan oleh Israel, ketika mereka sudah mempersembahkan itu, ya sudah, bagian mereka sampai di situ. Imam yang bertanggung jawab kemudian selanjutnya untuk memberikan korban itu bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bagaimana Israel di dalam ibadah, bagaimana kurban di dalam ibadah Israel, bagaimana melekatnya, bagaimana atau jenis-jenisnya, lalu kemudian bagaimana cara mereka membawa. Yang berikut adalah ini gambaran atau penjelasan dari jenis-jenis kurban tadi. Tadi kan saya tampilkan yang di slide tadi ya, ada urut-urutannya, ada olah, ada minka dan seterusnya gitu ya. Nah ini penjelasannya. Kurban bakaran atau olah itu ada di Imamat 1 ayat 1 sampai 17. Ini bagian yang kita baca ya, tapi kita baca sampai 9 saja gitu. Ini adalah kurban bakaran. Yang dikurbankan lembu jantan, kambing atau domba, jantan tanpa cela atau seekor tekukur atau merpati untuk yang miskin. Ini tadi yang saya katakan menunjukkan keberadaan yang membawa gitu ya, keberadaan hidup dari yang membawa. Ya kalau memang mereka tidak mampu untuk bawa kambing domba, ya mereka bisa bawa burung tekukur atau burung merpati gitu. Tapi kalau mereka bisa bawa lembu jantan atau kambing domba, ya mereka harus bawa itu gitu. Jadi masing-masing sudah ada penetapannya. Maksud dan tujuannya adalah untuk menyembah dan menyatakan kesetiaan kepada Allah, memohon pengampunan kepada Allah. Lalu yang berikut ada korban sajian, ada minha, itu ada itu digambarkan atau dituliskan di dalam Imamat 2 ayat 1 sampai 16 dan pasal 6 ayat 14 sampai 23. Ada Bapak Ibu bisa baca di situ. Yang dikurbankan adalah campuran tepung terbaik, minyak zaitun dan kemenyan, roti bakar bundar atau tipis bagi tanpa ragi atau madu, kadang dibubuhi garam, kadang dipakai bersama kurban bakaran atau kurban keselamatan. Maksud dan tujuannya menyembah Allah dan bersyukur, mengakui Allah sang pemberi berkat. Lalu ada kurban keselamatan atau shilamim, itu Imamat 3 ayat 1 sampai 17 dan 7 ayatnya yang ke-11 sampai 36. Yang dibawa atau yang dikurbankan adalah lemak dan isi perut lembu jantan atau betina, domba atau kambing domba tanpa cela dan berbagai jenis roti tanpa ragi. Tujuannya atau maknanya, maksudnya menyembah dan meminta berkat Allah. Sebagian daging disimpan dan dimakan imam. Nah, ini ada bagian-bagiannya Bapak Ibu dan ini dijelaskan di dalam Imamat. Yang berikut jenis kurban penghapusan dosa atau khatha, itu yang dikurbankan adalah lembu jantan muda untuk imam besar dan untuk segenap umat. Lalu ada bisa juga seekor kambing jantan untuk tua-tua Israel, seekor kambing betina untuk rakyat jelata, 2 ekor tekukur atau merpati untuk orang miskin, 1/10 eva terbaik untuk orang yang sangat miskin, 2 ekor kambing jantan dan seekor domba jantan pada hari pendamaian. Maksudnya memohon pengampunan Allah, membereskan dosa yang dilakukan tanpa sengaja dan menguduskan dari kenajisan. Kita lihat ya, ada bagian-bagiannya. Lalu yang berikut adalah korban penebus salah, asyam. Yang dibawa adalah seekor domba jantan tanpa cela atau uang yang setara. Selain itu orang yang bersalah harus membayar ganti senilai yang dicuri atau dirusak, ditambah 1/5 harganya. Maksud dan tujuannya atau maknanya,
membereskan hal memberi persembahan atau tanpa sengaja merusak milik Tuhan, membereskan hal merampas atau menipu orang. Sekali lagi ini saya katakan di sini dibagi atau ditunjukkan, digambarkan bagaimana semua terbagi secara detail, untuk orang miskin bagaimana, untuk tua-tua bagaimana, untuk imam apa bagiannya, semua digambarkan dengan sangat amat detail, amat jelas. Bapak Ibu, kita masuk ke dalam bagian bacaan kita. Setelah tadi kita dapat gambaran apa itu imamat gitu ya. Maksudnya isi dari imamat secara keseluruhan. Rasanya kalau kita baca itu kita nggak akan ngantuk ya, tapi justru kita akan mengerti, oh sedemikian umat itu diatur oleh Allah. Kenapa mereka diatur sampai sebegitunya? Karena Allah mau membuat mereka menjadi seperti yang Allah kehendaki, mau mengkhususkan mereka, mau menguduskan mereka, mau membuat mereka berbeda dari yang lain. Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hadir kepada Israel melalui Musa. Itu dikatakan dalam ayatnya yang pertama. Firman Tuhan itu bicara tentang persembahan umat kepada Tuhan. Ayatnya yang kedua. Lalu apa persembahan itu? Di situ dituliskan dalam ayatnya yang kedua masih dikatakan bahwa persembahannya adalah dari ternak. Dan persembahan yang dari ternak itu adalah harus menjadi persembahan yang tidak bercela. Persembahan yang tidak bercela itu ketika dibawa diatur, itu ada diatur di dalam ayatnya yang keempat. Di dalam ayatnya keempat di situ dikatakan haruslah yang membawa itu ia harus meletakkan tangannya ke atas korban itu sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan perdamaian baginya. Jadi dia taruh tangannya mewakili bahwa ya ini korban ini nih saya nih gitu. Seolah-olah begitu ya. Lalu apa yang selanjutnya dilakukan? Ayatnya yang kelima. Di situ dikatakan kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun imam itu. Setelah diletakkan tangannya mewakili bahwa apa yang salah yang dia lakukan dihadirkan atau diturunkan gitu ya kepada kurban yang dia bawa, lalu kurban itu disembelih di hadapan Tuhan, di hadapan anak-anak Harun. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ayatnya yang ke-6 di situ dikatakan kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Potong-potong. Ini masih bagian umat yang lakukan. Jadi yang bagian biru ini persembahan untuk umat, lalu persembahannya harus ternak, lalu persembahannya tidak bercela, lalu apa yang harus dilakukan ini dikatakan untuk umat yang lakukan ini. Ini dari ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-6 gitu ya. Lalu tidak hanya sampai di situ, ada juga tugas imam atau di sini disebutkan secara jelas dalam ayatnya yang kelima, anak-anak Harun yang melakukan. Apa yang dilakukan anak-anak Harun? Ayatnya yang kelima di situ mengatakan bahwa anak-anak Harun yang menyaksikan bahwa korban itu disembelih harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiapkannya dan menyiramkannya pada sekeliling meja di depan pintu kemah pertemuan. Jadi setelah mereka melihat lalu kemudian minyak darahnya disiramkan gitu ya. Disiramkan di situ. Itu ayatnya yang kelima. Lalu apalagi yang dilakukan ayat yang ketujuh? Di situ dikatakan anak-anak Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Itu bagian dari anak-anak Harun. Gitu ya. Lalu apalagi masih ada di ayatnya yang ke-8. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban yang tadi sudah dipotong oleh umat. Mereka yang mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perut dan betisnya haruslah dibasuh air, dibersihkan dulu, baru kemudian dibakar. Nah,
Bapak Ibu, ini yang dilakukan oleh imam. Jadi ketika membawa persembahan kepada Allah, firman Tuhan pada pasal 1 ayat 1 sampai 9 ini mengatur sampai lewat Musa. Katakan bahwa umat harus lakukan ini. Setelah umat lakukan ini semua, lalu kemudian dilanjutkan dengan apa yang dilakukan oleh imam atau anak-anak Harun. Nah, Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasihi, ayat 9 menjadi bagian terakhir dari bacaan kita untuk di dalam khotbah ini. Di situ dikatakan bahwa semua itu dibakar menjadi korban bakaran sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi semua yang dilakukan dengan runtut, semua yang dilakukan dengan bagian-bagian, semua yang dilakukan sesuai dengan ketetapan itu, di ayat 9 bagian akhir di situ dikatakan menyenangkan bagi Tuhan. Menyenangkan bagi Tuhan. Ini menjadi catatan penting dari Imamat 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Mengapa saya katakan penting, Bapak Ibu? Dari semua ritual ibadah yang dilakukan oleh Israel, yang pertama catatan pentingnya adalah itu menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan ketika apa? Menyenangkan Tuhan, kenapa menyenangkan Tuhan? Karena yang dilakukan oleh Israel adalah ibadah yang baru. Kenapa Israel bisa melakukan ibadah yang baru? Tadi saya sudah sempat katakan, maksudnya baru ini apa? Berbeda dengan yang selama ini mereka lakukan di Mesir. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang ada yang tinggal di sekitar mereka. Berbeda, baru. Dan ini bisa mereka lakukan semata-mata karena Allah berkenan dijumpai. Allah berkenan dijumpai oleh Israel, Allah hadir lewat keberadaan Musa dan Harun. Allah hadir mengutus hambanya Musa dan Harun menjumpai umatnya lewat kedua hamba Tuhan ini, lewat kedua hambanya ini. Ibadah Israel bisa terjadi, terlaksana juga karena ada karya Allah. Karya Allah yang apa? Karya Allah yang menebus. Karya Allah yang menebus ini hadir atau karya Allah yang menebus ini datang, karya Allah yang menebus ini terasa ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita ingat bagaimana besar atau bagaimana luar biasa karya-karya yang Allah lakukan untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Ada 10 tulah yang terjadi, bahkan tulah yang terakhir yang luar biasa dahsyat sampai semua anak sulung meninggal, dari anak sulung ternak sampai anak sulung raja. Tapi untuk orang Israel, Allah menjaga mereka. Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Lalu ketika Allah membawa mereka keluar dari Mesir, Allah juga membaharui mereka. Membaharui dengan apa? Memberikan mereka ketetapan-ketetapan, memberikan mereka peraturan-peraturan, memberikan mereka bagian-bagian yang harus dilakukan sebagai umat Allah, sebagai umat yang menjalani hari-harinya seturut dengan kehendak Allah. Mereka berbeda, tidak lagi seperti bangsa-bangsa lain, tidak lagi seperti hidupnya di Mesir. Bahkan ibadah pun mereka hadir dalam bentuk yang baru. Dan dengan semua yang mereka lakukan, Allah memberkati mereka. Allah tidak meninggalkan mereka, Allah hadir menjaga mereka, Allah mencukupkan mereka. Allah memberikan apa yang mereka butuhkan. Ada makanan yang Allah berikan. Ada mana yang Allah hadirkan. Ada burung puyuh yang selalu ada. Cukup untuk mereka makan. Ada tiang awan dan tiang api yang siap melindungi mereka, menjaga mereka. Allah memberkati mereka dengan penjagaan-penjagaan yang Allah berikan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi,
Dari hal pertama ini ketika kita bicara tentang dari Imamat 1 ayat 1 sampai 9, yang pertama kita tahu, kita belajar bahwa umat menyenangkan, apa yang umat lakukan itu menyenangkan bagi Tuhan. Kenapa? Karena mereka menjalani ibadah yang baru, mereka bisa menjalani ibadah yang baru karena Allah berkarya hadir bagi mereka. Ini menjadi hal penting. Kenapa saya katakan menjadi hal yang penting, Bapak Ibu? Ini berbeda dari banyak ajaran-ajaran yang ditawarkan di luar sana. Yang ditawarkan di luar sana, kita melakukan berbagai kebaikan, kita melakukan berbagai sikap-sikap yang sungguh-sungguh jujur, sikap yang tidak bertentangan dengan aturan. Pokoknya semua yang baik yang kita lakukan, tujuannya untuk apa? Supaya supaya mereka dapat menyenangkan Tuhan. Berbeda untuk Israel. Berbeda untuk Israel. Tuhan sudah senang dengan yang mereka lakukan. Karena itu mereka boleh terus ada dalam ibadah yang sungguh. Tuhan sudah berkarya untuk mereka. Dengan karya Tuhan itu, maka yang mereka lakukan harus yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan dalam kesungguhan yang mereka lakukan, khususnya terkait dengan Imamat 1 ini adalah mereka memberikan atau mempersembahkan yang tidak bercela. Ini catatan yang kedua dari Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Jadi yang pertama, ibadah mereka menyenangkan Tuhan karena terlebih dahulu Tuhan sudah hadir untuk mereka sehingga mereka melakukan yang benar dan itu menyenangkan Tuhan. Yang kedua, menyenangkan Tuhan adalah dengan mempersembahkan yang tidak bercela. Mempersembahkan yang tidak bercela, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, itu hadir dalam ibadah-ibadah Israel. Ibadah yang mereka lakukan adalah dengan mereka atau Israel membawa persembahan yang tidak bercela. Jadi secara khusus, secara umum mereka melakukan yang tidak bercela dengan membawa korban yang baik, yang tidak bercela, yang tidak sakit, yang tidak cacat, yang utuh, yang lengkap. Itu yang Israel lakukan dalam ibadah mereka. Tidak hanya itu, dalam persembahan yang mereka bawa, mereka membawa persembahan menjadi representasi keberadaan dirinya. Tadi dalam gambaran yang saya tampilkan yang di tabel dikatakan bahwa kalau orang kaya mereka bawa ini, orang miskin mereka bawa ini, orang yang sangat miskin bawa ini gitu. Persembahan yang dibawa itu menunjukkan keberadaan diri, menunjukkan keberadaan umat, menunjukkan keberadaan Israel. Persembahan yang mereka lakukan atau yang mereka berikan tidak memberatkan. Karena itu seperti atau mewakili keberadaan mereka masing-masing, semua diatur. Tapi bukan berarti yang mereka bawa yang asal atau sembarang. Yang mereka bawa kepada Tuhan adalah yang sungguh-sungguh sesuai dengan keberadaan umat. Yang sungguh-sungguh mewakili diri mereka. Dan itu mereka bawa kepada Tuhan, mereka bawa sampai ke kemah pertemuan, dan sampai di kemah pertemuan, di depan pintu kemah pertemuan mereka meletakkan tangan di atas bawaan mereka untuk mewakili ini kami. Gitu. Ini yang kami bawa, inilah kami yang mau dipersembahkan untuk Tuhan. Yang mau dibakar sehingga apa yang salah, yang tidak berkenan di hadapan kami itu menjadi hilang di dalam apa yang kami bawa. Ibadah Israel atau ibadah yang kudus, yang tidak bercela, terwakili ketika umat membawa persembahan sebagai pengakuan iman. Mereka datang kepada Tuhan sesuai bagian-bagiannya ketika mereka membawa korban persembahan untuk penghapusan salah, berarti mereka mengaku
bahwa mereka melakukan salah. Ketika mereka datang sebagai syukur, mereka membawa persembahan untuk itu. Dan yang juga penting, umat mengaku dan menyadari keterbatasannya sebagai manusia, keterbatasannya sebagai umat, keterbatasannya sebagai pribadi yang sering kali jatuh di dalam dosa. Karena itu mereka membawa persembahan-persembahan. Mereka menyadari mereka terbatas. Dan mereka juga menyadari bahwa mereka membutuhkan imam untuk menjadi perantara antara diri mereka untuk bisa berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus itu. Yang berikut Bapak Ibu, mempersembahkan yang tidak bercela dalam ibadah Israel terwakili ketika mereka membawa persembahan sebagai ungkapan kesetiaan. Ungkapan kesetiaan bagaimana maksudnya? Ada begitu banyak aturan tatanan yang harus dilakukan. Itu kenapa tadi di awal saya katakan supaya bisa tidur apa? Baca imamat, bosenin, capek gitu ya. Kenapa? Karena di situ diatur dengan sebegitu detail. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya yang mau ditunjukkan di sini adalah bentuk ketaatan umat untuk apa yang Tuhan tetapkan. Sebetulnya di situ mau ditunjukkan bahwa ketika umat melakukan semua itu, umat mau katakan saya mau setia kepada Tuhan. Saya mau melakukan apa yang Tuhan nyatakan. Saya mau melakukan seperti yang Tuhan atur dalam hidup saya. Ketika umat datang dalam persembahannya yang tidak bercela, yang merepresentasikan dirinya, yang menunjukkan pengakuannya sebagai bentuk kesetiaannya, itu mau menunjukkan bahwa yang mereka persembahkan adalah persembahan yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana dengan kita sekarang? Kita tidak lagi membawa persembahan korban, kita tidak lagi membawa ternak, kita tidak lagi membawa roti tidak beragi sebagai bentuk persembahan. Apakah lalu kemudian oke, berarti kita nggak perlu lagi persembahan? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, catatan ini menjadi hal yang penting untuk kita sekarang. Kristus Yesus adalah korban yang sempurna bagi kita. Efesus 5 ayat 2 mengatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu, dari sini jelas, demikian juga didukung oleh Yohanes 3 ayat 16, juga oleh Ibrani. Dari sini jelas menyatakan bahwa kita memang tidak lagi membawa persembahan, tidak lagi membawa kurban sebagai persembahan kepada Tuhan. Kenapa? Yesus Kristus sudah mengambil semua itu. Yesus Kristus sudah memberi dirinya untuk bagian itu. Tuhan Yesus sudah berkorban, menjadi korban yang sempurna bagi kita. Dan itu yang kita ingat kemarin di dalam Jumat Agung. Ketika kita ada dalam ibadah, kita menghayati pengorbanan Tuhan. Kita menghayati bagaimana dia memberi dirinya, bagaimana dia menjalani siksa, bagaimana dia menjalani pengadilan yang tidak adil, bagaimana dia terus menjalani semua bagian sampai pada kayu salib. Dialah korban yang sempurna, yang menghapus semua korban yang harusnya kita berikan. Dia mewakilinya untuk kita. Dan karena itu, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita lakukan ketika kita menjalani hidup kita adalah
bukan kita tidak perlu lagi membawa atau memberi persembahan. Tapi yang menjadi persembahan kita saat ini, di waktu ini adalah dengan mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Itu adalah persembahan yang sejati. Markus 12 ayatnya yang ke-33, demikian juga Matius dan Roma mendukung pernyataan ini. Ketika Tuhan Yesus menyatakan supaya kita menyatakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi itu di Matius 5 ayat 20, kita tidak boleh seperti mereka. Kenapa? Karena Markus 12 ayat 33 mengatakan, memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Korban bakaran, korban sembelihan sudah diambil, digantikan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus jelas katakan bahwa mengasihi Dia, mengasihi sesama itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena Matius 5 ayat 20 tadi saya katakan. Ahli Taurat orang Farisi menekankan harus tetap ada dalam ritual-ritual. Padahal mereka sendiri tidak sungguh-sungguh menjalaninya. Dan Tuhan Yesus katakan seharusnya kita tidak seperti mereka. Yang kita lakukan saat ini adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan itu bermuara, berakhir pada sesuatu yang menyenangkan bagi Tuhan. Sama dengan apa yang dilakukan atau ditetapkan dalam Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Bermuara dan berakhir ketika semua dilakukan sungguh-sungguh, bermuara dan berakhir menyenangkan bagi Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, dari sini saya mau mengajak kita melihat tentang persembahan yang kita lakukan. Persembahan yang kita lakukan dalam hidup kita, dalam hari-hari yang kita jalani adalah merupakan ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Ungkapan syukur atas kasih Tuhan karena dosa kita sudah diampuni. Sekali lagi saya ingatkan, Jumat Agung kita menjalani itu. Kita menghayati itu. Lalu kemudian kita bersyukur untuk apa? Untuk Kristus yang bangkit. Yang kita rayakan kita ingat di dalam ibadah Paskah. Dan kita tahu dengan bangkitnya Tuhan, itu berarti kita juga beroleh hidup yang kekal. Kita tidak akan jatuh ke dalam maut. Karena Tuhan sudah melawannya dan menang atasnya. Persembahan kita merupakan ungkapan syukur atas kasih Allah. Ungkapan syukur atas kasih Allah yang mana? Yang kita jalani dalam hari-hari hidup kita. Misalnya, kalau saya boleh pakai contoh, ungkapan syukur atas kasih Allah yang boleh kita lakukan adalah ketika saat ini kita masih bisa menikmati makanan. Mungkin memang dengan situasi terakhir, situasi saat-saat sekarang ketika kita ada dalam hari-hari di mana kita tidak bisa menikmati makanan yang seperti biasanya, seperti hari-hari biasanya, tapi paling tidak sampai saat ini kita masih bisa makan. Sampai saat ini kita masih bisa menikmati hari-hari kita. Kita sehat, kita hidup. Itu adalah kasih Allah. Berapa waktu terakhir saya lihat ada beberapa teman yang sudah mulai mengeluh dengan situasi yang sudah hampir 1 bulan ya kita di rumah aja, hashtagnya gitu. Di rumah aja. Bapak Ibu,
Harusnya kita bersyukur. Kenapa saya katakan harusnya kita bersyukur? Kasih Allah nyata walaupun kita hanya di rumah. Kenapa saya katakan kasih Allah nyata? Paling tidak Bapak Ibu kita bisa katakan kita masih punya rumah. Kita masih punya tempat untuk kita bisa tinggal. Kita harus bersyukur untuk itu. Kita harus bersyukur walaupun kita saat ini tidak bisa kemana-mana atau sangat terbatas untuk pergi. Kita ada teman yang katakan, iya udah mulai bosen work from home katanya. Jangan bosan, bersyukur atas kasih Tuhan. Apa bersyukurnya? Kenapa bersyukurnya? Berarti kita masih punya pekerjaan untuk kita kerjakan walaupun kita kerjakan di rumah. Bagaimana dengan orang-orang di sana yang sudah tidak punya pekerjaan, yang sudah benar-benar tidak punya lagi penghasilan? Bapak, Ibu, Saudara, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Karena itu adalah bukti kasih-Nya bagi kita. Bersyukur untuk semua yang kita nikmati dalam hidup ini. Karena itu adalah kasih Tuhan bagi kita. Persembahan kita adalah ungkapan syukur untuk semua yang ada dalam hidup ini. Seringkali kita lebih mudah bersyukur memang ketika yang menyenangkan yang hadir. Ketika yang besar yang kelihatan, wow, itu yang ada. Kita lebih gampang bersyukur ketika kita katakanlah dapat uang yang banyak. Ketika kita bisa makan dengan enak, ketika kita bisa menikmati jalan-jalan entah pergi kemana. Lalu kemudian kita berkatakan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, kasih Tuhan bukan hanya untuk sesuatu yang besar. Kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita, bukan hanya ketika kita dapat uang ratusan juta, bukan. Tapi ketika kita masih bisa makan 1 kali 1 hari, itu kasih Tuhan. Dan kita bersyukur untuk itu. Mau besar, mau kecil, semua yang kita dapatkan dalam hidup ini adalah kasih Tuhan. Dan kita ungkapkan itu sebagai persembahan kita. Persembahan kita Bapak Ibu, kita ungkapkan dengan hati yang tulus. Kita ungkapkan dengan hati yang tulus. Ketika kita membawa atau ketika kita mengungkapkan atau ketika kita menyatakan persembahan kita, harusnya itu dengan tujuan yang baik. Karena dari hati yang tulus. Bukan supaya nama kita disebut, bukan supaya nama kita dicatat, bukan untuk pamer, bukan supaya orang lalu menyatakan terima kasih berulang dan berulang dan berulang pada kita karena apa yang kita berikan. Bukan. Persembahan kita keluar dari hati dan keluar dari hati yang tulus. Yang dari situ kita mau menyatakan ada karya Tuhan, ada kasih Tuhan yang hadir lewat kita. Diungkapkan dengan hati yang tulus, berarti mau mengatakan pada kita, bukan persoalan besar kecilnya. Bukan persoalan berapa rupiah yang kita berikan. Ya terakhir-terakhir ini persembahan langsung ke kantor gereja ya, atau transfer. Kalau yang lalu waktu persembahan masih dihitung di konsistori, ketika saya bertugas kadang-kadang lewat, lihat, masih banyak uang 2000-an. Bukan persoalan 2000-nya Bapak Ibu. Tapi bagaimana itu kita memberi, bagaimana itu kita siapkan, bagaimana itu kita ungkapkan dengan kerinduan sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Karena kalau kita lakukan dengan ketulusan dari hati kita, nggak mungkin uang persembahan itu kita kucek-kucek gitu. Kita remas gitu ya. Kita siapkan dengan baik, kita masukkan dengan baik, kita beri dengan kesungguhan. Persembahan kita beri dengan hati yang tulus.
kita ungkapkan dengan hati yang tulus. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah minta kepada kita untuk kita memberikan persembahan. Kenapa? Karena semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Bahkan hidup kita milik Tuhan. Karena itu, mari beri dengan hati yang tulus. Ketika kita beri dengan hati yang tulus, pasti yang terbaik yang kita siapkan. Yang berikut menjadi catatan bagi kita adalah dalam memberikan persembahan kita harus ingat bahwa ketika kita memberi, kita mau untuk menjadi alat berkat Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, situasi virus COVID-19 yang sudah sampai kemana-mana ini berdampak sangat luas. Ada banyak orang kesulitan, ada banyak orang kehilangan pekerjaan, sementara mereka tidak punya pekerjaan, tetapi anak-anak bayar sekolah tetap, makan di rumah makin banyak gitu kan, karena kan nggak boleh keluar. Gitu. Jadi apa akhirnya ya tinggal di rumah ngapain? Nonton, beraktivitas di rumah. Sampai secara bercanda kami di rumah pernah ngomong, kayaknya kita butuh masker. Bukan hanya ketika kita keluar rumah, tapi juga ketika kita di dalam rumah. Kenapa? Tutup mulutnya supaya kurang-kurang itu makan. Gitu kan. Bapak Ibu, situasi sekarang ada banyak orang ada dalam kesulitan. Dan hari ini kita diingatkan, belajar dari Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Mari jadi alat berkat-Nya. Menjadi alat berkat-Nya hadir bagi orang lain untuk membagi apa yang kita nikmati. Kemarin di Google Classroom sekolahnya Hector ada informasi bahwa uang sekolah dapat diskon 10%. Waduh Bapak Ibu, itu kami ada grup orang tua langsung pada bilang, wah ini yang ditunggu dari kemarin-kemarin katanya. Kenapa? Ya itu yang terjadi sekarang. Ekonomi sulit tapi banyak bagian-bagian tanggung jawab yang tetap harus kita penuhi. Banyak bagian dari tanggung jawab yang tetap harus kita selesaikan. Saya lupa berapa waktu yang lalu saya baca catatan FB dari seorang teman. Saya buka ya Bapak Ibu, di situ bilang begini, bentar. Mana dia? Jadi dia mengirim pesan dari orang lain gitu ya, dia kirim lagi, dia share ulang. Di situ dikatakan begini, seorang ibu 84 tahun gantungin mie instan di pagar rumah, terus dikasih icon ketawa gitu ya. Dalam 2 jam ada 16 orang yang ambil, kebanyakan ojol, orang jualan, diikuti para tetangga. Lalu ada catatan selanjutnya, di situ dikatakan, ternyata ada juga yang nitip gantungin katanya. Katanya insya Allah nanti lanjut beras katanya. Itu ditulis di FB, ada teman saya yang share. Lalu di bawahnya ada hashtag lawan COVID-19, hashtag gotong royong lawan COVID-19. Bapak Ibu, itu contoh yang bisa kita lakukan. Contoh yang bisa kita buat untuk menjadi alat berkat Tuhan. Kita punya banyak cara untuk bisa menjadikan diri kita jadi berkat Tuhan. Di jemaat kita tahu walaupun kita tidak berinteraksi satu dengan yang lain, tapi kita tahu ada banyak saudara-saudara kita yang juga mengalami kesulitan-kesulitan. Dan majelis jemaat sudah mengkoordinir supaya bisa mendukung mereka yang kesulitan. Bapak Ibu, berikan yang kita bisa lakukan, jadi alat berkat Tuhan dalam hidup kita.
jadi alat berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita memberi diri, kita hadir, kita buat apa yang kita bisa. Mungkin tidak banyak, tapi ketika kita mau berbuat, ketika kita mau melakukan, kita bisa jadi berkat Tuhan. Kita bisa jadi alat berkat Tuhan. Kita bisa jadi, saya suka sekali pakai istilah, kita bisa jadi seperti selang untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada orang lain. Kok selang kita nggak dapat dong? Kita dapat. Coba Bapak Ibu kalau habis alirin air di selang, selangnya ikut basah. Walaupun nggak ngumpul di dia, tapi dia basah. Tapi apa yang terjadi? Aliran itu menuju kepada bagian yang lain. Itu yang kita lakukan. Jadi alat berkat Tuhan. Kita merasakan, kita juga mau supaya banyak orang menikmatinya. Banyak orang juga mau merasakan, boleh merasakan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, masih ingat ini di mana? Siapa yang sudah lewat sini dalam waktu dekat? Ya, ini Jalan Karya Agung, gitu ya. Di ujung sana ada GPIB Kasih Karunia yang kita sering sebut GKK 2, gitu ya. Bapak Ibu, mari sebagai syukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita, dengan ketulusan hati, kita mempersembahkan hidup sebagai alat berkat Tuhan bagi banyak orang. Saya sengaja pakai istilah mempersembahkan hidup. Kenapa? Saya tidak pakai istilah memberi materi atau memberi apa sesuatu yang lain, tapi mempersembahkan hidup. Karena di dalam hidup kita ada materi yang kita bisa bagi, ada tenaga yang kita bisa bagi, ada pikiran yang kita bisa bagi, ada banyak hal yang kita bisa berikan. Untuk apa? Menjadi alat berkat Tuhan bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, menyambut firman Tuhan yang sudah disampaikan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 80, baitnya yang pertama dan yang kedua. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu kita mengaku iman. Menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, menghadap hadirat-Mu yang kudus dengan penuh syukur. Karena sekali lagi kami diingatkan untuk kami boleh datang ke hadapan hadirat Tuhan dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dengan sukacita, dan sesuai dengan yang Tuhan tetapkan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, kami mau supaya apa yang kami lakukan tidak hanya di dalam ibadah, tapi di dalam seluruh hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kami mau memberi diri kami mau memberi hidup kami sebagai persembahan bagi Tuhan untuk boleh jadi alat berkat Tuhan bagi banyak orang. Tuhan pakai kami, Tuhan gunakan apapun yang ada di dalam hidup kami untuk kami boleh menjadi alat Tuhan. Sehingga hidup kami tidak hanya menunjukkan kami mengasihi Tuhan, tapi juga itu nyata ketika kami boleh hadir untuk sesama kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersatu hati berdoa mohon kemurahan Tuhan. Dengan situasi saat ini di mana pandemi virus corona yang sudah sampai di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan di dunia juga Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan menolong, Tuhan beserta dengan semua kami. Tolong kami supaya kami boleh mengambil bagian secara benar. Kami boleh menjaga diri kami dengan baik. Kami boleh mentaati apa yang diarahkan oleh pemerintah untuk tetap di rumah. Mengurangi kegiatan-kegiatan di luar, menghindari kerumunan dan menjaga kebersihan diri. Tuhan tolong kami supaya kami boleh berkomitmen dengan ini. Sehingga ketika kami melakukannya kami boleh memutus penyebaran virus corona ini. Tuhan menolong kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gugus tugas baik di pusat sampai di daerah sekitar kami. Tuhan memberkati mereka semua dengan segala jerih juang yang mereka lakukan untuk membuat situasi menjadi lebih baik. Kami berdoa untuk dokter, perawat, petugas-petugas baik di rumah sakit, di puskesmas atau semua pribadi yang memberi diri, yang berhubungan dengan situasi atau keberadaan yang sangat mungkin terkena dari virus corona ini. Tuhan hadir bersama mereka, meneguhkan mereka. Tuhan bersama dengan mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan yang baik, memberikan mereka ketenangan hati, sehingga mereka boleh melakukan apa yang menjadi bagian tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh. Tuhan berikan apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka, sehingga mereka boleh terus ada dalam kesungguhan hati untuk melakukan tanggung jawab mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk masyarakat secara umum, bangsa dan negara kami, juga untuk dunia yang semua terdampak oleh keberadaan virus
Corona atau COVID-19 ini. Tuhan hadir bersama dengan semua kami. Kami percaya kasih Tuhan selalu ada memelihara kami. Bahkan ketika kami ada dalam situasi-situasi tidak menyenangkan pun kami percaya Tuhan menolong kami untuk melaluinya. Tuhan tidak membiarkan kami untuk melangkah sendiri, tapi ada kemurahan Tuhan yang bersama dengan kami. Kami mohon hadir Tuhan bersama dengan kami, bahkan bersama dengan seluruh umat manusia. Tuhan hadir, Tuhan tolong, Tuhan peluk kami. Sehingga apapun yang boleh saat ini kami alami dan kami jalani, kami tahu kami bisa melewatinya bersama dengan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden bersama dengan kabinetnya. Kami juga berdoa untuk lembaga tinggi negara, Panglima TNI, juga Kapolri, juga seluruh aparat negara yang lain, bahkan gubernur, wakil gubernur, sampai pemerintah-pemerintah daerah sekitar. Secara khusus kami berdoa untuk wilayah Banten dan Tangerang. Tuhan, kemurahan-Mu ada untuk semua mereka. Beri hikmat atas mereka, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka putuskan, apa yang mereka kerjakan, semuanya untuk kebaikan, untuk kepentingan masyarakat banyak. Tuhan campur tangan, Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, Tuhan berikan mereka semua kemampuan untuk melakukan tanggung jawab ini dengan benar, seturut dengan kasih Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk keberadaan kami sebagai bagian dari umat Tuhan, jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami GPIB Kasih Karunia. Tuhan, kami berdoa untuk pendeta, penatua, diaken, vikaris, pegawai kantor, komisi-komisi, pelkat-pelkat, tim kerja. Kami berdoa untuk mereka semua yang memberi diri sehingga pelayanan di gereja kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan, berkati mereka, berkati keluarga yang menopang, berkati semua aktivitas yang mereka lakukan. Kiranya semua yang mereka kerjakan boleh tetap menjadi bagian di mana mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara dengan segala upaya, usaha, jerih juang yang dilakukan hari lepas hari. Dengan segala sesuatu yang dirasakan dan dialami, Tuhan kasih-Mu beserta, kasih-Mu menopang, kasih-Mu menolong. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang ada dalam kondisi sakit ataupun yang ada dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Lambok Siahaan, kami berdoa untuk Nyonya Christine Samosir Panjaitan, kami berdoa untuk Nyonya Kristi Siregar Simanung Kalit, kami berdoa untuk Bapak Siregar, kami berdoa untuk Nyonya Elia Wasti Pandi, kami berdoa untuk Bapak Penatua Ingan Tarigan, kami berdoa untuk Saudari Kristi Sukabdi, kami berdoa untuk Diaken Deki Wokamau. Kami berdoa untuk mereka semua yang ada dalam kelemahan, mereka semua yang ada dalam pemulihan, mereka semua yang ada dalam keterbatasan. Tuhan, kasih-Mu bersama mereka. Jaga mereka Tuhan, pulihkan tubuh mereka. Dan kiranya kalaupun tubuh mereka boleh lemah, terbatas dalam aktivitas karena sakit, tapi kami percaya kasih dan kemurahan Tuhan tidak pernah terbatas. Bahkan iman percaya mereka akan semakin kokoh, semakin teguh dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, jemaat kami yang dalam pekan ke depan ini berulang tahun maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan, sukacita Tuhan hadirkan atas mereka. Dan kiranya syukur boleh terus naik ke hadapan hadirat Tuhan sebagai ungkapan terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang Tuhan hadirkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan di dalam jemaat kami yang masih terbatas. Tuhan memberkati, kiranya semua boleh berjalan dengan baik dan lancar karena kemurahan Tuhan semata. Kami juga berdoa dan mohon kemurahan Tuhan untuk proses perekaman ibadah, untuk proses perekaman
khotbah dari ibadah-ibadah yang masih terus berlangsung. Tuhan juga berkati semua yang memberi diri sehingga proses ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Karena kami percaya Tuhan mampukan setiap kami untuk menjadi alat berkat Tuhan bagi orang lain. Kami bawa ke hadapan hadirat-Mu juga Tuhan, permohonan kami, seru kami, kerinduan hati kami yang tidak tersampaikan lewat mulut kami, tapi ada di hati kami masing-masing. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai dengan doa syafaat dan akan dilanjutkan dengan persembahan. Persembahan bisa dilakukan Bapak Ibu di rumah dengan panduan yang ada di tata ibadah yang Bapak Ibu sudah siapkan. Dan selamat melanjutkan ibadah, Tuhan memberkati kita semua.